Jumpa lagi bersama Kang Abe. Pada kali ini kita akan melihat lagi channel dari Mas Gondong Labanan dengan judul 4000 jam tayang untuk pemula. Oke, langsung saja kita tonton videonya. Mudah-mudahan pasti sangat bermanfaat sekali bagi kita yang lagi ngebangun sebuah channel yang dengan harapan bisa lebih berkembang dan lebih maju lagi. Oke, langsung saja kita tonton videonya. Dan jangan lupa kita harus berdoa dan berusaha. Jangan cuma berdoa nih seorang sarungan tok terus berdoain usahanya kurang. Nah, itu tidak boleh. Ya harus imbang antara doa dan usaha, itu harus imbang. Berdoa dan berusaha itu pasti harus. Jadi openingnya sangat menarik sekali, pesan yang penuh makna. Kata Mas Gondong Labanan, kalau channel yang berkembang dan lebih maju lagi, jangan lupa berdoa dan berusaha. Openingnya sangat menarik sekali, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mumpung hari ini tidak mancing, saya mau membagikan pengalaman sedikit tentang seputaran ilmu YouTuber untuk pemula ya. Jadi intinya hari ini saya nggak sok pinter, kita saling belajar bersama ya. Kalau omongan saya ini bisa dipakai ya dipakai, kalau nggak bisa ya dibuang, gitu aja. YouTuber sekelas Mas Gondong Labanan dengan subscribe-nya yang jutaan seperti ini masih saja merendah dengan kata-kata yang sangat luar biasa. Kalau omongannya kepake ya pakai, tapi kalau nggak kepake ya buang saja. Jadi meskipun viewernya sudah jutaan, beliau masih sangat merendah sekali ya. Enak gitu aja, enak. Cara menambah view atau biar video kita banyak penontonnya untuk pemula ya yang belum dimonet. Ya gimana ya, sebetulnya ya susah-susah, gampang sih kalau menurut saya. Kunci utamanya adalah rajin, yaitu bikin video. Kalau memang bisa setiap hari, kalau tidak bisa 2 hari sekali, kalau tidak bisa lagi ya 3 hari sekali. Nah, ini termasuk kata kunci dasarnya. Buat videonya 1 hari sekali, kalau enggak 2 hari sekali, kalau nggak bisa juga 3 hari sekali. Jadi tidak terlalu lama, jangan sampai seminggu sekali kalau bisa, kalau masih pemula, sebanyak-banyaknya. Jadi katanya jangan sampai seminggu sekali kalau untuk pemula, bikin sebanyak-banyaknya. Nah, sekarang semua channel kita mancing, kayak saya channelnya mancing, masih pemula ya. Kalau mau penontonnya rame, kalau mancing itu ya jangan sama kayak orang-orang, harus yang unik. Nah, ini kata kunci kedua, harus membuat video atau konten yang unik, beda dengan yang lain. Kira-kira apa yang unik kita pikirkan. Sebagai contoh apa ya kira-kira? Nah, kayak video saya mancing pakai botol atau ikannya yang unik. Dan kedua juga kayak begini, yang kita pertonjolkan di YouTube itu apa? Pembawaan kita atau videonya kita? Nah, ini memang yang harus kita pikirkan. Dikarenakan pangsa pasar kita itu YouTube itu kan sudah mendunia, otomatis kan harus bikin yang berbeda dari yang lain. Kalau memang
Anda mengandalkan video, ya bikin video sejernih mungkin, sebagus mungkin, jangan goyang-goyang. Jadi orang nonton itu enak. Kalau goyang-goyang sakit kepala, matanya sakit nanti nonton. Jadi kalau toh kita nggak punya keunikan yang bisa kita jual, ya seenggaknya kita membuat video yang bagus lah, gambarnya jernih, teknik pengambilan gambarnya juga rapi, apik, dan audionya juga yang harus benar-benar kita pikirkan. Videonya yang anteng, posisi gambar yang bagus, itu harus dipikirkan betul-betul sebelum kita ngambil gambar. Dan yang kedua, kalau memang kita yang sodorkan untuk YouTube, pembawaannya yang enak didengar. Nah, contoh kayak saya, pertama saya salam bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, enak didengar orang. Jadi dari anak-anak sampai orang tua itu nonton itu enak. Nah, kalau channelnya mancing itu kayaknya yang nonton kebanyakan ya umur-umur dewasa. Nah, ini juga yang harus kita pikirkan. Ini salah satu dari formula Mas Gondrong Labanan. Jadi ketika kita membuat video, siapa sih tujuan kita, siapa sih yang akan menonton video kita, jadi harus kita konsep. Artinya nanti ketika pembawaan juga, contoh kayak Mas Gondrong Labanan kan katanya memancing tuh, mancing kan yang menonton tuh pasti orang-orang dewasa, artinya ya pembawaan juga harus sopan. Nah, jadi kita juga harus menghormati penonton. Halo guys, halo bro, jangan begitu kalau bisa menurut saya sih. Masalahnya kadang sumama Pak Camat lagi nonton, Pak Bupati nonton, kita kan tidak tahu. Kadang mungkin Pak Gubernur lagi nonton, dan Pak Bupati nonton malah di halo guys, halo bro. Itu namanya kurang menghormati orang lain kan. Mungkin ini salah satu kenapa Mas Gondrong Labanan banyak subscribe-nya ya. Jadi kata Mas Gondrong Labanan ya, andai kata yang nontonnya ya pejabat atau orang terhormat, masa kita dengan kata-kata yang kita samakan dengan kata-kata sapaan kepada anak muda ataupun orang-orang yang baru beranjak dewasa. Makanya kita harus tahu dulu nih pangsa pasar video kita. Nanti tujuannya untuk penyajiannya itu kita nanti seperti apa, agar penonton itu nyaman dengan video kita. Jadi temanya itu kalau mancing biasanya ditonton orang umuran dewasa, bukan anak-anak ya. Nah, lagi begini, kalau channel kita lain mancing kayak yang disukai anak-anak apa ya, game. Nah, game itu tidak masalah. Zaman halo bro, halo guys, itu kayaknya penontonnya yang paling banyak itu remaja. Nah, kalau kita sudah mengetahui pangsa pasar yang akan menonton video kita, maka kita enak untuk menyesuaikan penyajiannya. Ketika kontennya game ya gak apa-apa menggunakan kata-kata halo bro, halo guys kan. Tapi ketika konten kayak Mas Gondrong Labanan mancing yang pangsa pasarnya juga tidak untuk kemungkinan para pejabat ataupun orang-orang terhormat dengan kata-kata halo bro, halo guys kan, seakan kita tidak menghormati penonton tersebut. Game penontonnya remaja yang banyak, begitu kira-kira. Jadi kita harus tahu channel kita ini yang nonton kira-kira anak-anak atau dewasa gitu. Ya harus sopan santunnya itu harus ada. Kalau kita juga tahu siapa yang akan nonton video kita, jadi kita bisa mengatur penyajiannya. Jadi sopan santunnya kalau Mas Gondrong Labanan itu dipakai ya. Terus umpama begini, satu contoh lagi. Anda punya channel memasak atau tentang masakan. Kalau channel Anda ya umum kayak yang lain, ya lama mengejar jam tayang itu, penontonnya ya sedikit. Harus yang unik. Kita pikir apa kira-kira yang unik itu harus ketemu, kita pikir kalau mau video kita rame penontonnya. Nah, kira-kira contohnya begini, kita masak cabai dengan dicampur dengan petasan. Wah, baru unik kan. Begitu kira-kira yang unik, yang sama-sama sudah ada di YouTube, ya pasti diulang viral lagi. Kayaknya ya lama naiknya penontonnya. Memang harus berbahaya. Jadi setiap channel itu beda-beda.
kita bikin channel itu, yang kita jual di YouTube itu apa kira-kira yang kita sodorkan di YouTube? Nah, ini yang menjadi pokok permasalahan kita para YouTuber pemula seperti saya. Jadi ketika kita membuat video itu asal-asalan saja, kita nggak tahu siapa yang akan nonton video kita dan siapa tujuan yang akan kita sasar atau kita raih. Jadwal pembuatan ataupun penguploadan juga kita asal-asalan. Pembawaannya atau video kita, jadi ada tujuannya. Saya dulu juga begitu, saya pikir terus apa kira-kira yang bisa meledak ini video saya ganti-ganti, yang ini sepi saya ganti lagi, ini sepi ganti lagi terus sampai meledak. Nah, ini nih kunci dari Mas Gondong Labanan, kenapa Mas Gondong Labanan bisa sesukses ini. Dan video saya yang pernah meledak ini, awal-awalnya itu saya bikin video penontonnya juga cuma ratusan, 150, 200, 300, sampai 14 video baru mencapai 1000, 2000, 3000 penonton. Nah, kan hasilnya kan Mas Gondong bercerita awal-awal videonya sepi, 150, 100, 3000 view. Ini pas judulnya Joran Keramat, ini baru naik video saya. Nah, kan keberuntungan Mas Gondong Labanan tuh di judul, karena judulnya agak aneh tuh, Joran Keramat. 14 video baru naik mencapai sekitar 2000-3000 penonton. Nah, selisih 1, 2 berarti ke 14, 15, 16 baru meledak lagi, nyampe ratusan ribu penontonnya. Sampai ratusan ribu penonton. Bocah misterius muncul tiba-tiba, mancing mania pindah tempat. Nah, ini saya waktu itu Nah, ini dia kunci dari Mas Gondong Labanan. Mas Gondong Labanan bisa sesukses ini dikarenakan judul dia yang menjadi pengaruh besar bagi kemajuan atau perkembangan channel beliau. waktu itu mancing ikan seluang, ikan kecil-kecil yang segini. Nah, ternyata ada anak ngintip, nggak tahu itu anak betulan atau anak hantu. Maksudnya kayaknya kalau hantu kok nggak mungkin kok bisa terekam di kamera. Nah, itu saya kasih judul anak bocah misterius. Ternyata videonya meledak, banyak penontonnya. Langsung satu video itu sudah mencukupi jam tayang, subscribe semua sudah terpenuhi. Gara-gara satu video ini, bocah misterius ini yang mengangkat video saya meledak. Nah, selanjutnya selepas bocah misterius itu, video saya baru sampai ribuan penonton terus sampai ke atas. Jadi jangan putus asa, semangat terus bikin video sebanyak-banyaknya, tapi ya jangan asal bikin, kita harus punya ide-ide kreatif. Nah, jadi kata kuncinya kita sudah catat. Yang pertama, jangan lupa berdoa dan berusaha, itu kunci pertama. Yang kedua, konsisten kita dalam upload video. Dan yang ketiga adalah kita tentukan dulu siapa yang akan menonton video kita, jadi supaya kita nanti bisa mengatur atau menyesuaikan dalam pembawaannya. Lalu yang keempat, unik. Nah, kita bikin video yang unik, beda dengan yang lain. Terus yang terakhir, kerja keras terus, kita cari lagi, evaluasi lagi setiap hari. Ketika sepi kita ganti lagi, seperti Mas Gondong Labanan tadi bercerita. Dia ternyata kesuksesan Mas Gondong Labanan itu di judul. Mungkin bisa menjadi masukan ataupun ide bagi teman-teman semua. Semoga channelnya bisa lebih cepat berkembang. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.